Ya, baik ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Yang Bu. Waalaikumsalam. Ya, Yang Bu. oke. Ya. Oke ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan pertama ya, pertemuan pertama di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin saya belum akan masuk ke dalam materi, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait RPS, kedua cara pembelajaran, dan juga terkait dengan jadwal jadwal pembelajaran kita. Oke, sebentar dulu, saya lagi buka ini dulu. Oke, baik. Oke, nah, jadi untuk perkuliahan APPLBU ini kita laksanakan itu hari ini ya, setiap hari Kamis jam 1:30 ya sampai jam 4. Nah, kalau berdasarkan rapat kemarin bahwa perkuliahan kita untuk bulan ini itu masih dilaksanakan secara online ya, jadi tatap mukanya lewat online, belum ke kampus. Tapi untuk bulan depan dan seterusnya nanti kita masih menunggu arahan apakah harus offline ataupun masih tetap online ya. Jadi kita nunggu arahan apakah perkuliahannya masih online atau offline, jadi belum tahu untuk bulan depan. Jadi untuk bulan ini tetap masih online ya. Itu pertama, perkuliahan kita untuk medianya kita akan tetap menggunakan Zoom ini ya. Linknya itu setiap minggu akan menggunakan link yang sama, sudah saya taruh di deskripsi grup WA, jadi nggak cari-cari lagi ya, tinggal dibuka aja deskripsi grup WA, langsung dibuka nanti untuk setiap kali pertemuan menggunakan link tersebut. Kemudian itu pertemuan di ini ya, Zoom-nya. Kemudian untuk LMS-nya kita menggunakan e-learning ya, kita pakai e-learning. Sebentar, saya lihat dulu. E-learning-nya sudah saya kasih tahu belum ya? Belum ya? E-learning-nya. Belum, Bu. Belum ya, sebentar. Saya lihat dulu. Iya belum, sorry. Sebentar. E-learning-nya ini sudah saya buat, tapi saya lupa ngasih tahunya. Tadi description-nya. Bentar ya. Oke, grupnya reguler P1 berarti ya kalian ya. Kelas reguler A. P1. Ya? Kami dari bilingual. Ya. Oh, ya, sorry, bilingual P1. Bilingual P1. Karena saya itu ngajar di reguler juga P1. Yang kelas 1. Oke, baik. Ini ya, saya kirim di chatnya aja. Terusnya, ini silakan join nanti ya. Kemudian enrollment key. P1. Di chatnya sudah saya kirimkan. Untuk course-nya
dan enrollment key untuk grupnya APPLBO BIL P1. Silakan join. Kemudian kalau sudah join, di situ juga sudah saya buatkan daftar hadirnya. Silakan langsung diisi daftar hadirnya di e-learning. Kita akan daftar hadirnya di e-learning, silakan diisi. Terus, sebentar dulu nih. Ya. Oke, udah. Bilingual P1. Baik. Silakan diisi di e-learning-nya ya. Bagi yang telat ini, sebentar. Saya kopikan lagi. Tuh. Silakan join di e-learning-nya, course-nya itu, dan enrollment key-nya. Ya, silakan di join dan silakan langsung diisi daftar hadirnya. Sudah pada isi ini daftar hadirnya. Oke, itu tentang video conference-nya sama ininya ya, LMS-nya. Jadi LMS-nya kita menggunakan satu aja, yaitu menggunakan e-learning. Jadi semua slide ataupun nanti video pembelajaran ini kan bukan video pembelajaran, video tatap muka ini nanti saya upload semua di sana. Silakan nanti dicek di sana aja. Jadi terpusat di satu tempat. Gitu. Oke ya, itu untuk LMS dan conference-nya. Oke, kemudian nah, untuk perkuliahannya ya, pelaksanaan perkuliahannya. Jadi perkuliahannya kita ya seperti ini ya, Zoom. Kemudian tapi saya harapkan semua mahasiswa untuk jangan menggunakan HP. Silakan gunakan laptop ataupun komputer. Kenapa? Karena di sini nanti saya akan menggunakan beberapa media digital interaktif. Ya, jadi ada kaliannya bukan hanya bengong ngeliatin saya aja cerita gitu, ngeliatin saya ceramah gitu, tapi ada media ya interaktif dari kalian juga. Jadi saya akan menggunakan beberapa media digital interaktif sehingga kalian butuh membuka beberapa, nanti saya share link gitu. Nanti misalnya saya share link untuk masuk ke grup, bukan grup, tapi masuk ke web ini untuk mengisi apa. Nanti kalian harus ngisi di sana. Terus nanti pindah lagi ke link yang mana gitu. Nanti kita berubah-ubah ya. Jadi pembelajarannya begitu. Jadi bukan hanya kalian mendengarkan monoton, saya terus yang ngomong, tapi nanti diselingi dengan brainstorming. Brainstormingnya juga ada feedback dari kalian. Kemudian ada juga, sebelum brainstorming ada warming up dulu, terus nanti ada perkuliahan yang saya ceramah gitu. Bukan monoton saya ceramah juga sih, karena saya sudah menyediakan video pembelajaran ya. Kita nonton bareng, sudah nonton bareng, baru nanti saya jelaskan ulang secara singkat. Ya, jadi saya jelaskan orang secara singkat ataupun yang belum ada di video nanti saya jelaskan kembali. Kemudian setelah itu nanti biasanya dilanjutkan dengan brainstorming. Itu brainstorming tentang apa yang sudah kalian dengar di video dan juga apa yang sudah saya jelaskan. Ada ya, bukan kuis ya, semacam pendapat, ada yang tentang pendapat, ada yang ya kuis kecil lah tentang apa yang sudah kalian dengarkan. Nah, setelah itu nanti sudah brainstorming, biasanya saya akan setelah brainstorming itu misalnya ataukah nanti main games atau main menebak teka-teki dan segala macam. Jadi kalian butuh buka buka link ya. Nanti saya arahkan ke link, nanti bermain di sana sambil tetap Zoom-nya tetap jalan. Kemudian nanti setelah itu baru ada khusus untuk mata kuliah APPLBO. Sebenarnya untuk mata kuliah perancangan begini saya akan buat based on project. Ya, jadi intinya adalah perkuliahannya selain saya menjelaskan, tapi juga ada based on project. Jadi projectnya dari awal sampai akhir sama, bukan sama, berlanjut ya dengan kasus yang sama dari awal sampai akhir. Ya, dan juga nanti kelompoknya juga nanti akan tetap saya samakan. Jadi kelompoknya nggak akan berubah-berubah karena
Misalnya nanti saya di awal, kalau sudah mulai masuk ke dalam kasus ya, saya kasih kasusnya, kemudian nanti kalian akan bekerja di kelompok. Nah, pengerjaan di kelompok nanti kan kita menggunakan Zoom, saya akan bagi menjadi breakout room, kalian diskusi di sana, dan juga hasilnya itu bukan dibuat secara offline. Jadi bukannya di komputer satu orang, bukan. Tapi nanti saya akan kirim kembali link Google Drive ataupun link Google Slide atau Google Drive ataupun Jamboard segala macam, itu nanti saya akan ada tempatnya, saya kasih. Misalnya kelompok 1 nanti akan mengisi di link ini, kelompok 2 dan seterusnya. Ada satu saya siapkan, biasanya saya simpan di drive saya. Jadi kalian diskusinya, ngobrolnya itu di Zoom, ya, ngobrolnya di Zoom, tapi mengerjakannya itu di misalnya di Google Doc. Google Doc-nya linknya saya siapkan. Nanti harus mengetiknya di sana. Jadi nanti kelihatan siapa yang diem aja atau cuman nongkrong nama istilahnya, atau cuman hadir aja gitu, atau yang memang kerja. Kelihatan nanti. Ya, mungkin semester kemarin nggak ketemu ya sama saya ya. Nah, semester kemarin saya mulai begitu. Nah, terus sebelumnya memang belum. Semester kemarin saya mulai begitu, dan apa ya, waktu 2,5 jam nggak terasa. Nah, waktu 2,5 jam itu nggak terasa banget cepat. Itu jadi kurang lebih perkuliahan yang akan kita laksanakan ya. Jadi untuk APPLBO ini itu tadi saya based on project, nanti saya kasih satu kasus. Kelompoknya tetap, anggota kelompoknya tetap, nanti kita bagi kelompok, berapa kelompok, ya gitu, berapa kelompok kita bagi, kelompoknya tetap dari awal sampai akhir, nggak berubah-berubah orangnya, kasusnya juga sama, tapi nanti misalnya untuk pertemuan hari ini membuat kebutuhan fungsional, pertemuan minggu depan nanti buat use case, kebutuhan minggu depan nanti buat skenario berdasarkan kasus itu, gitu. Jadi nyambung ya, ngalir. Jadi di akhir, sebenarnya di akhir apa namanya perkuliahan itu kalian membuat satu buah project, bukan project tapi bisa menyelesaikan analisa dan juga perancangan untuk pemrograman berorientasi objek. Itu ya kurang lebih yang akan kita lakukan selama kurang lebih 4 bulan atau 1 semester untuk perkuliahan APPLBO, ya, untuk perkuliahan APPLBO. Kemarin ada juga yang bertanya apakah butuh software tambahan gitu ya untuk membuat UML. Kita kan nanti kuliahnya APPLBO ini tentang menganalisa dan juga merancang. Nah, merancangnya itu kan kita akan membuat karena berorientasi objek, ya. Jadi judul mata kuliah kita adalah berorientasi objek, ada belakangnya berorientasi objek. Jadi ya harus programnya program OOP gitu. Nah, jadi program OOP kita akan didesain bagian perancangan, kita akan membuat UML. Nah, UML itu kemarin ada yang bertanya juga, apakah perlu software tambahan? Enggak. Jadi, ada software, bukan software sih, ada plugin juga, atau dia ya semacam website juga, tapi dia juga sudah embed di Google Drive, ya, jadi nanti tersimpan di Google Drive, itu Draw.io. Jadi kita nanti menggambar dari UML-nya di sana. Jadi nggak perlu install, tinggal buka di browser aja, itu kalian udah bisa menggambar. Jadi nggak perlu, dan juga bisa join per grup. Jadi bukan hanya satu orang gambar sendiri-sendiri, tapi bisa join bareng-bareng. Misalnya kelompok kan misalnya 5 orang, ya udah 5 orang mengerjakan use case itu bisa. Saya bikin use case ini ya, saya bikin use case ini. Bukannya nanti bikin sendiri-sendiri terus nanti digabung, enggak. Tapi kerjanya barengan, ya kerjanya bersama. Gitu. Untuk UML ya, tapi kalau untuk yang tugas laporan segala macam itu ya seperti biasa di Google Doc juga ada. Tapi kalau yang untuk UML saya tidak meminta kalian untuk menginstal software baru, tapi nanti kita menggunakan Draw.io. Dan itu free, bisa dipakai oleh semua orang. Dan juga bisa kolaborasi atau bisa kelompok ya sama teman-teman. Itu
Kemudian di dalam mata kuliah kita ini, intinya itu tadi, kita dalam pengembangan perangkat lunak kan ada beberapa tahap. Kalau kalian udah belajar RPL, di RPL kan sudah dijelaskan beberapa tahapan pengembangan perangkat lunak. Ada yang analisis, desain, coding, testing, maintenance, itu kan tahapan pengembangan perangkat lunak. Tapi beda-beda ya. Ada yang pakai metodologi waterfall, ada yang spiral, ada yang RAD, ada yang RUP, ada yang ya macam-macam lah. Ada yang apa namanya user acceptance ya, tergantung. Jadi kalau untuk metodologi pengembangan perangkat lunak itu beda-beda, tapi intinya semuanya sama. Setiap metodologi itu pasti ada tahapan analisis, desain, coding, testing biasanya. Minimal itu 4. Nah, di APPLBU ini kita bukannya untuk analisis dan perancangan di RUP saja, enggak. Tapi sebenarnya analisis dan perancangan itu semuanya bisa semua. Ya, jadi umum, tapi bedanya adalah kita di sini karena dengan berorientasi objek, sehingga kita lebih menjurusnya khusus untuk ininya ya, untuk desainnya, kita akan menggunakan UML. Karena apa? Karena program kita berorientasi objek. Tapi kalau program kita bukan berorientasi objek atau hanya prosedural, ya hanya prosedur fungsi biasa, itu tidak wajib pakai UML. Dia boleh pakai DFD, ERD. Mungkin di RPL kalian belajar ERD, DFD. Nah, jadi karena memang programnya masih di RPL kan bebas umum. Jadi memang yang dibahas di situ adalah program yang prosedural. Nah, karena kita di sini mata kuliah APPLBU yang ada BO-nya di ujung, ya, di belakangnya itu ada BO-nya, ada berorientasi objeknya, maka kita akan membuat desainnya itu menggunakan UML. Karena dia berorientasi objek. Ya, jadi nanti juga pada saat perkuliahan awal saya jelaskan. Jangan salah kaprah. Kalau misalnya UML itu harus RUP, enggak juga. UML itu dibuat tergantung dari programnya. Programnya kalau programnya berorientasi objek, ya UML. Desainnya ya, perancangannya, desainnya pakai UML. Tapi kalau pakai RUP boleh, pakai waterfall boleh. Tapi kalau misalnya dia berorientasi objek, ya udah dia pakai UML. Tapi kalau misalnya dia pakai RUP tapi pemrogramannya itu prosedural, ya nggak bisa pakai UML, nggak bisa. Bisa pakai UML tapi cuman sampai paling use case, skenario sama activity. Nah, untuk sequence sama kelas diagram itu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam prosedural nggak ada yang namanya kelas. Gitu. Dia cuman ada prosedur fungsi aja. Gitu ya, nanti saya jelaskan pada saat perkuliahan awal. Tapi kira-kira itu yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita di sini belajar berorientasi objek, berarti fokus kita hanya untuk yang berorientasi objek. Oleh karena itu desainnya kita pakai UML. Dan UML biasanya lebih dekatnya ke RUP. Karena RUP memang mendukung berorientasi objek. Nah, begitu. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu sebelum nanti saya akan masuk ke dalam RPS-nya? Itu belum RPS ya, saya jelasin umum aja, nanti di RPS-nya baru dijelasin materi, kira-kira materi apa yang akan disampaikan. Nah, silakan. Tentang jadwal, tentang video pembelajarannya atau conference, kemudian tentang cara belajar, dan juga tentang secara umum ya, secara umum tentang APPLBU itu sendiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya lihat dulu berapa. Di e-learning-nya baru 23 orang ya. Nah, oke. Jadi untuk APPLBU ini sebenarnya dari semester berapa ya? Oh, semester kemarin saya itu sudah buat video pembelajaran. Sebenarnya untuk mata kuliah APPLBU sih. Nah, jadi sebenarnya sudah ada 9 apa berapa ya? 8 apa 9 gitu video pembelajaran. Nanti kita akan belajar apa ya, ngelihatnya di sana.
nanti videonya, linknya akan saya upload juga di e-learning ya. Linknya di situ kalian juga bisa nonton, bisa ya nonton dulu, nanti setelah ditonton nanti kalau pada saat pembelajarannya nanti akan saya jelaskan kembali tentang materi yang diajarkan ya. Jadi semuanya udah, untuk videonya udah selesai semua, sudah ada. Tinggal nanti saya linknya belum saya tambahkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya akan, sebentar, saya buka dulu. Mana ini? Saya share RPS ya. Ini RPS yang terbaru. Oke. Ini RPS yang terbaru, jadi ini ya, mempelajari teknik dan cara pendekatan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Jadi memang khususnya kepada berorientasi objek, sistem yang dikembangkan suatu, sebentar ya. Oke, tadi ya, biasa. Oke. Jadi dia memang lebih fokusnya kepada berorientasi objek yang memandang sistem sebagai suatu kumpulan objek. Jadi kita akan menganalisis dan merancang sistem yang berorientasi objek. Oh ya, satu lagi saya lupa. Jadi di sini kita nggak akan ngoding ya, istilahnya nggak akan ngoding. Kita nggak akan ngoding, tapi kita hanya analisis sama desainnya aja. Nah nanti kan pada saat sequence diagram, tidaknya di sequence diagram sama class diagram, sequence diagram deh yang paling ini ya. Sequence diagram kan kita butuh coding, bukan butuh coding sih, sebenarnya nggak butuh coding juga, karena desain itu kan dibuat sebelum codingnya, tapi karena akan kesulitan ya, mahasiswa itu akan kesulitan karena apa? Karena belum terbiasa untuk membuat desain tanpa melihat coding. Jadi nanti kita akan melakukan reverse engineering, jadi mundur. Ceritanya tuh akan mundur. Kalau harusnya kan kita format. Jadi mulai dari tahapan analisis, desain kan ya UML kan harus didesain, use case didesain dulu baru coding. Harusnya itu format. Tapi karena sequence diagram dan class diagram itu sulit untuk mahasiswa yang baru mulai, yang belum pernah belum pernah membuat desain, itu akan sulit untuk membuat desain sequence diagram sama class diagram kalau tidak ada codingan. Pasti mikirnya kemana-mana. Gitu. Jadi kita akan menggunakan yang namanya forward engineering. Ya, forward engineering itu mundur. Biasanya dipakai kalau yang agile ya, biasanya dipakai forward engineering itu. Jadi software yang udah ada mau diperbaiki. Nah, biasanya pakai forward karena programnya udah ada kan, mau diperbaikin maka di programnya udah ada, codingnya udah ada, dibongkar. Nah, jadi kita akan menggunakan pendekatan yang seperti itu untuk kalau di sequence sama kelas. Jadi nanti kita tetap kalian nggak akan coding, codingannya dari saya. Ya, codingannya dari saya akan kasih ke kalian, nanti kalian yang akan membuat sequence-nya. Begitu. Ya, jadi codingnya ya jelas pasti berorientasi objek, tapi yang pasti codingnya adalah dari saya. Jadi intinya di sini kita tidak akan membuat coding. Ya, kalian nggak akan ngoding di sini. Kita hanya fokus untuk analisis sama desain. Tapi itu tadi yang pada saat nanti di ujung sih biasanya sequence diagram sama class diagram itu memang saya pakai yang reverse ya, reverse engineering. Karena susah. Kalau kalian saya suruh membayangkan, saya aja susah kadang. Saya juga bingung. Ini harus apa ya, metode apa ya gitu. Karena kalau misalnya salah desainnya kan codingnya jadi salah kan. Kalau codingnya udah ada kita desain lebih mudah, lebih gampang. Dan itu biasanya saya juga terapkan kalau untuk anak-anak mahasiswa TA. Karena apa? Lebih mudah. Lebih mudah ketika biasanya juga mahasiswa TA udah bikin coding dulu baru nanti diskusi bab 4. Bab 4 kan yang seperti itu ada bab 4. Nah, biasanya makanya saya menerapkan yang forward
bukan, reverse engineering di sini ya. Jadi kalian juga setidaknya kalian pertama ingat dan juga sudah pernah mencoba, oke, oh kira-kira mungkinnya seperti itu. Jadi kalau coding, karena dari awal kan kalian disuruh ngoding ya, ngoding dulu baru nanti mundur gitu, baru bikin desain gitu. Harusnya kan bikin desain dulu baru ngoding, tapi karena memang susah, bukannya ya bagi orang yang biasa kadang juga salah bikin desain sebelum ngoding, kadang juga salah. Nah itu ya menjadi kendala lah, sehingga saya akan menggunakan kalau untuk use case masih gampang ya, masih bisa lah kita mereka-reka gitu tanpa codingnya dilihat. Tapi kalau udah sequence sama kelas agak susah. Jadi ada dua pendekatan yang akan kita gunakan nanti. Oke, ini capaian belajar ya. Terus ya keterampilan. Nah ini baru masuk kepada apa saja yang akan dipelajari, tapi kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih ada pengantar prinsip APP-LPO, kemudian ada UML secara umum. Nanti di sini juga mungkin ya urutannya mungkin belum sesuai ya, nanti saya akan ubah-ubah sama tim, ada beberapa yang akan ubah, tapi secara umum nanti yang akan dipelajari ini. UML, ada UML-nya tentang UML, nanti di sini juga diselipkan tentang analisisnya. Jadi tentang analisisnya, tentang bagaimana menggali kebutuhan, begitu nanti diselipkan di sini UML, kemudian diagram UML ya. Yang pertama yang kita akan pelajari itu adalah diagram use case, karena diagram UML itu banyak. Salah satunya yang pertama biasa dibuat adalah use case, kemudian skenario, kemudian ya nanti diselipkan kuis, UTS segala macam, terus kelas diagram ya. Biasanya saya kelas diagram, activity diagram, sequence, skenario ya, activity kelas analisis, kelas diagram, sequence gitu. Nah, di sini memang lebih fokusnya kepada review project. Jadi mungkin karena kita projectnya itu kan biasanya kalau saya yang semester kemarin dan juga pada saat saya ngajar KMMI, biasanya tugasnya itu dibuat pada saat perkuliahan. Jadi kecuali kalau waktunya nggak sempat. Ya, kecuali kalau waktunya nggak sempat, udah mepet, baru saya jadikan tugas rumah. Tapi kalau misalkan waktunya masih sempat, saya minta langsung dikerjakan pada saat perkuliahan. Saya kasih waktu misalnya use case bikin setengah jam, 30 menit. Udah, kalian nanti breakout room, ya di breakout room kalian diskusi 30 menit, kita balik lagi ke main room di sini bersama-sama, terus langsung kita bahas. Jadi meminimalisir yang namanya tugas rumah. Ya, karena saya tahu kemarin banyak yang protes, banyak yang ngasih tugas. Ya, pada saat kuliah online ini banyak tugas numpuk. Nah, sehingga saya coba untuk meminimalisir tugas yang kalian dapat. Gitu. Kecuali kalau waktunya mepet. Jadi kalian harus mengerjakan mandiri gitu ya, atau di rumah, atau mengerjakan di luar jam perkuliahan. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin kita akan menyelesaikan tugasnya itu pada saat perkuliahan. Dan kalau bisa setelah 30 menit misalnya saya kasih waktu, nanti sekitar 15 menit terakhir baru langsung kita bahas. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu cara belajarnya. Makanya nanti mungkin review project ini akan berkurang. Karena apa? Karena materinya saya potong-potong kecil-kecil. Biar tugas saya menyampaikan materinya nggak terlalu banyak dan kalian langsung bikin tugas. Bikin tugasnya nggak terlalu banyak juga kan, kecil masih. Nah, saya potong begitu. Makanya di sini kan ada 13, 14, ya 15 lah sebenarnya ya review project. Tapi mungkin review projectnya akan berkurang. Nanti lihatlah, tergantung dari kondisi, sesuai dengan materi yang dikasihnya. Materinya saya memang foto kecil-kecil banget, biar tugasnya juga sedikit dan bisa selesai pada saat perkuliahan itu berlangsung. Jadi waktu 2,5 jam itu nggak ada yang misalnya cuma sebentar gitu. Kemungkinan jarang ya yang seperti itu. Kecuali kalau memang saya misalnya ada tugas atau saya harus ke kampus, ada hal-hal lain, kita akan memaksimalkan 2,5 jam yang sudah diberikan ini.
Jadi disitulah 2,5 jam itu dimulai dari mungkin diawali dengan warming up sekitar 15 menit sambil ngumpulin manusianya nih, sambil ngumpulin mahasiswanya 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan materi, ya penyampaian materi itu mungkin sekitar 30 menitan, ya 30 menit, kemudian nanti brainstorming itu ya 10 menit, 5 menit, 10 menit, kemudian langsung diskusi diakhiri dengan kalau misalnya waktunya sempat langsung kita bahas. Itu tentang perkuliahan dan juga materinya ini ya. Jadi ya terkait dengan analisa sama desain, mulai dari nanti menggali kebutuhan tentang UML, penggalian kebutuhan atau analisisnya, kemudian tentang UML-nya dari use case, skenario, kemudian activity, kemudian kelas diagram dan sequence diagram. Kurang lebih itu. Dan juga kalau misalnya sempat nanti juga akan dibahas sedikit tentang RUP-nya. Karena itu tadi di sini kan lebih dekat, lebih condongnya ke RUP. Ya. Oke. Nah, ini untuk beberapa media digital yang saya pakai nanti tergantung dari saya pakainya apa. Tapi yang bisa dipakai di sini adalah Mentimeter, Padlet, Wordwall, Quizzes, Kahoot, Google Dokumen, Google Spread, Jamboard, ya Whiteboard, Zoom, Draw.io. Nah, Draw.io ini yang nanti saya gunakan untuk bikin UML. Kalau Smartsheet sama SmartDraw ini kadang sulit, susah. Apa ya? Kayak apa sih? Agak lambat. Makanya nanti kita fokusnya ke Draw.io aja. Sudah dicoba kemarin pada saat KMMI lancar Draw.io. Nggak ada masalah dengan mahasiswa 40. Sekarang mahasiswa kita 27. Kurangi saya 26 berarti. Kayaknya aman-aman aja nih kalau pakai Draw.io. Ya, kalau Smart saya belum coba untuk yang mahasiswa dikit. Kalau kemarin 40 orang aman. Oke, nah video pembelajarannya ini ya sudah ada. Nanti juga linknya saya share di e-learning ya. Bisa dilihat sudah ada semua. 9 ya. Ada tentang analisis kebutuhan, mungkin konsep objek nama kelas dulu nanti, ya kemudian ada tentang RUP-nya ada, UML-nya, kemudian use case, baru UML ya, use case, skenario, activity, sequence, kelas diagram. Ini sudah ada semua, nanti tinggal saya share aja. Oke, ini referensi yang bisa dipakai, ada dari Jacobson, nanti ada Pressman, ada juga dari Summerfield, ya boleh dipakai semua. Ya, yang berkaitan dengan analisis dan perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Oke, ini tentang RPS. Kalau ada yang mau ditanya dulu silakan. Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau bisa nanti pada saat perkuliahan jangan menggunakan HP. Kecuali kalau keadaan darurat, ya silakan. Tapi kalau bisa semaksimal mungkin gunakan laptop ataupun komputer. Karena nanti saya akan mengirimkan, silakan buka link ini, saya kirim link Mentimeter. Silakan buka link ini, saya kirim Padlet. Silakan buka link ini, saya kirim Wordwall. Wordwall ini games. Quizzes juga games. Kahoot juga games. Ya, kemudian nanti silakan nanti mengerjakan di link Google Doc. Google Doc-nya ini saya kasih. Jadi itu tadi media yang banyak yang saya pakai ya selama 1 semester ini kurang lebih. Nanti kalaupun ada media baru mungkin kalau kalian nemu boleh kasih tahu ke saya, dan juga kalau saya nemu kita akan coba gunakan juga. Nah, kemarin juga sempat kuliah apa ya yang kemarin itu kan rame-rame kan, satu kelas 100 orang gitu. Kami coba pakai Gathertown. Gathertown itu kayak pertemuan, kayak semacam virtual classroom. Jadi benar-benar ada orangnya. Kalian misalnya siapa nih? Tarisa nih. Ada Tarisanya, orangnya ada bentuk orang. Tarisa bisa edit jadi karakter gitu. Terus Tarisa bisa duduk. Yang apa ya ngejalanin itu Tarisa nanti dari keyboardnya itu. Nanti kita coba juga pakai Gathertown. Tapi ya kemarin itu banyak kendala, nggak tahu sih apa karena bukan masalah apanya ya, tapi lebih ke masalah jaringan. Saya juga kadang bisa masuk, kadang enggak gitu. Tapi sebenarnya banyak yang bilang kemarin berdasarkan hasil itu juga asik juga pakai Gathertown karena
ada kelas, benar-benar ada bentuk kelas di situ. Jadi saya duduk di depan, dan saya ceramah di depan, terus kalian duduk sampingan-sampingan, ya duduk sendiri-sendiri kayak di kampus, ya benar-benar kayak di kampus. Terus nanti kalau misalnya ada mau diskusi ya, ada ruang diskusi sendiri, dari ruang diskusi sendiri-sendiri. Terus nanti kalian bisa mendengarkan apa yang diomongin oleh seorang sebelah-sebelahnya, itu bisa didengerin. Tapi misalnya hanya jarak berapa gitu, misalnya orang yang duduk di ujung nggak bisa kalian dengerin karena jauh. Itu seperti itu. Nanti kita coba juga pakai Gathertown. Gathertown belum ada di sini nih karena waktu itu belum, jadi ya, saya belum coba. Jadi ya sempat juga pakai Gathertown. Nanti kalau misalnya sempat kita coba juga pakai Gathertown. Jadi misalnya mau diskusi ada papan tulisnya. Jadi ya udah nanti mau gambar di papan tulis ya bisa aja di ruang diskusi kecil, misalnya 4 orang. Nanti masuk ke ruang itu, kalian cuma berempat, kalian bisa misalnya saling ngomong nih. Ya udah saya bisa sambil dengar. Kedengeran yang orang 4 orang tadi ngomong, mau gosip ya udah 4 orang tadi kedengeran gitu. Nah, gitu. Terus ada papan tulisnya. Jadi misalnya dibagi berapa ya? Kalau nggak salah 18 room diskusi dia. Kalau saya masuk ke room itu saya juga bisa dengar apa yang kalian omongin gitu. Tapi kalau saya keluar dari room itu saya nggak bisa dengar lagi. Kalian juga nggak bisa dengerin yang room sebelah kecuali kalau kalian masuk ke dalam room sebelah. Ada juga yang iseng kan pindah-pindah room dengerin aja. Ini kerjaannya nih orang ngapain? Dia nggak diskusi tapi dia nggak tahu cari ide atau cari apa sih pindah-pindah roomnya. Kelihatan jadi bener-bener gerak. Orangnya kelihatan, kalian kelihatan apa yang saya lakukan, saya gerak kemana, kalian juga kelihatan apa yang saya gerakin. Dan juga di situ juga ada fitur share screen juga ada share screen, terus saya bisa ngomong gitu kayak Zoom. Terus video saya juga keluar ada di sana, bisa dikeluarin video. Coba nanti ya kita coba aja pakai Gathertown. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, bentar. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya mau nanya. Di sini apakah sudah ada yang ngambil kampus Merdeka dan dikonversi jadi APPLBU? Atau memang belum ngambil? Atau yang sudah kampus Merdeka udah nggak join lagi? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau yang udah ngambil kampus Merdeka, ya. Jadi kalau yang udah ngambil kampus Merdeka nggak perlu lagi join. Jadi karena nanti nilainya akan dikonversi ke kuliah APPLBU. Nggak perlu kalau join. misal mau tetap join belajar gitu bisa, Bu? Oh boleh aja nggak apa-apa. Kalau sama saya nggak masalah. Tapi nilai nanti gini, kalau yang kelas reguler kemarin nanti saya data juga siapa yang ngambil kampus Merdeka, siapa yang ngambil kelas reguler atau kelas yang di kelas ya, yang ikut kelas sekarang. Jadi biar saya nggak bingung nanti. Siapa tahu kan nilainya kan saya masukin nilainya tuh ke apa namanya simak. Takutnya saya bingung. Nanti saya kasih link formnya ya, biar kalian ngisi di sana siapa aja yang memang belum yang ngambil sekarang gitu, yang belum dan bukan ngambil kampus Merdeka, atau siapa aja yang ngambil kampus Merdeka tapi kalau misalnya mau ikut join di kampus di sini silakan. Jadi nanti saya penilaiannya berdasarkan yang hanya memang ngambil di KRS. Kalau mau ikut join mah oke aja nggak apa-apa. Tapi ya yang penting saya tahu, oh si ini cuma join aja. Jadi saya nggak bingung nanti nilainya. Saya takutnya saya bingung di akhir, ini anak kok join ya, tapi nilainya disimak nggak ada gitu. Ternyata dia cuma ikut aja. Takutnya saya bingung gitu aja. Tapi jadi takutnya nanti saya koordinasi lagi sama admin kan, dia juga bingung. Jadi ya biar nanti kita enak aja ya. Nanti saya buatkan form. Oke, ada lagi yang mau ditanya silakan.
Belum ada? Oke. Saya lihat dulu. Belum ada? Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk perkuliahan kita untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi memang sudah dibahas nih, RPS sudah saya berikan, bagaimana cara perkuliahan ya. Teknis perkuliahannya sudah saya sampaikan, terus LMS-nya juga, kemudian ya itu tadi jadwalnya juga sudah saya perjelas ya, biar kita sama-sama enak dan sama-sama jelas untuk kondisi kita saat ini. Belum ada? Oke, baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik sampai akhir semester, tidak ada kendala, lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu ya. Bisa selesai dengan sebaik mungkin, kalian mendapatkan nilai yang bagus, bukan hanya dapat nilai, bukan hanya dapat yang tertulis gitu, tapi juga masuk di otak dan bisa dipergunakan mungkin untuk kedepannya, untuk TA dan segala macam. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Amin. Nah, oke, kalau begitu mungkin segitu aja ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya close ya.